Kajian Ramadan. Kajian ke-6. Klasifikasi manusia dalam menjalankan puasa. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala sesuatu yang diciptakan dan dibangunnya dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Ia membuat syariat sebagai rahmat dan menyuruh kita agar menaatinya. Bukan karena kebutuhannya, akan tetapi karena kebutuhan kita sendiri. Allah mengampuni dosa setiap orang yang bertaubat dan mendekat kepada Robnya, serta memperbanyak pemberian kepada siapa saja yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Aku memuji Allah atas segala karunia-Nya, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dengan persaksian yang akan aku harap bisa membawa keberuntungan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang telah diangkat ke atas langit sehingga menjadi dekat dengannya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau, juga kepada sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu yang senantiasa menunaikan ibadah dengan penuh kerelaan, sehingga Allah memberikan pujian kepadanya melalui firman-Nya. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kepada Umar radhiyallahu anhu yang bersungguh-sungguh untuk memenangkan Islam sehingga tak pernah merasa lemah. Kepada Utsman radhiyallahu anhu yang selalu rela dengan takdir, kepada Ali yang merupakan kerabat dekat beliau, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Pada kajian terdahulu kita telah bicarakan bahwa kewajiban puasa pada mulanya melalui 2 tahap, baru kemudian menjadi sebuah hukum yang pasti. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi 10 kelompok. Golongan pertama, orang muslim yang baligh, mukim, mampu, serta terlepas dari berbagai hal yang menghalanginya dari melakukan puasa. Ia berkewajiban menjalankan puasa Ramadan tepat pada waktunya berdasarkan petunjuk dari kitab dan sunnah serta ijma. Allah berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nabi SAW juga bersabda, "Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah." Muttafaq alaih. Kaum muslimin seluruhnya juga sepakat bahwa puasa Ramadan wajib ditunaikan oleh orang yang mempunyai kriteria di atas. Sedangkan orang kafir, maka ia tidak berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan dan memang tidak sah, sebab ia tidak berhak untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Jika kemudian ia masuk Islam di tengah bulan Ramadan, ia pun tidak berkewajiban mengganti atau mengqadha hari-hari sebelumnya. Ini didasarkan pada firman Allah, "Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Jika ia masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, maka ia harus menahan sisa waktu hari itu sampai terbenam matahari, karena ia telah menjadi orang yang punya kewajiban menjalankan puasa Ramadan ketika ia masuk Islam. Dan ia tidak berkewajiban mengqadha waktu atau hari sebelumnya karena ketika itu ia belum berkewajiban menjalankannya pada waktu kewajiban puasa tiba. Golongan kedua, anak kecil. Ia tidak berkewajiban menjalankan puasa sehingga ia baligh. Nabi SAW bersabda, pena itu diangkat dari 3 golongan manusia, dari orang tidur sehingga ia bangun, dari anak kecil sehingga ia besar, dan dari orang gila sehingga ia sadar kembali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai. Imam Al-Hakim mensahihkannya. Akan tetapi, orang tuanya bisa menyuruhnya jika ia sudah mampu menjalankannya sebagai bentuk latihan untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga ia menjadi terbiasa setelah ia baligh.
Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus sholih yang seyogianya kita teladani. Para sahabat radhiyallahu anhum menyuruh anak-anak mereka berpuasa ketika masih kecil, dan mereka pun pergi ke masjid kemudian membuatkan mereka mainan dari bulu dan semisalnya. Jika anak-anak menangis karena ingin makanan, maka mereka memberikan sesuatu yang bisa dimainkan oleh mereka. Banyak orang tua sekarang ini yang melalaikan perintah ini. Mereka tidak mau menyuruh anak mereka agar mengerjakan puasa. Bahkan ada pula sebagian dari mereka yang melarang anak-anak mereka melakukan puasa. Padahal, anak-anak itu sendiri sebenarnya sudah ingin mengerjakannya. Para orang tua itu menganggap pelarangan itu sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Sebenarnya, kasih sayang itu adalah dengan melaksanakan kewajiban dan mendidik mereka untuk melaksanakan syiar-syiar dan ajaran-ajaran Islam yang lurus. Jadi, sebenarnya orang yang menghalangi anak-anak itu untuk menjalankan puasa atau mengabaikannya, maka ia berarti melakukan kezoliman terhadap mereka dan juga terhadap diri sendiri. Apabila mereka melihat adanya madorot bagi anak-anak jika berpuasa, maka tidak mengapa mencegah mereka untuk berpuasa. Tanda balignya anak laki-laki adalah salah satu di antara ketiga hal berikut. Pertama, keluarnya air mani dengan mimpi atau lainnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika anak-anak kalian telah sampai bermimpi basah atau balig, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin." Quran Surat An-Nur ayat 59. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, mandi Jumat adalah kewajiban atas setiap orang yang telah bermimpi basah, muttafaq alaih. Kedua, tumbuhnya rambut kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kubul. Ini berdasarkan pada perkataan Atiyah Al-Qurazi. Kami pernah dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu terjadinya perang Quraizoh. Siapa saja yang sudah mimpi basah atau yang sudah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh, sedangkan yang belum dibiarkan saja. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Ketiga, sudah mencapai umur 15 tahun. Ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada perang Uhud, aku dihadapkan kepada Nabi SAW, sedangkan ketika itu aku baru berumur 14 tahun, sehingga beliau SAW tidak membolehkanku untuk turut berperang. Sedangkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan sanad sahih menambahkan, beliau SAW tidak melihatku sebagai orang yang sudah balik ketika meletus perang Uhud. Sedangkan pada perang Khandaq aku pun diperiksa lagi. Sedangkan ketika itu aku berumur 15 tahun sehingga beliau SAW memperkenankanku untuk ikut perang. Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan sanad sahih menambahkan lagi, dan beliau SAW melihatku telah balik. Hadis riwayat Jamaah. Ibnu Nafi mengatakan, aku pernah menemui Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang ketika itu menjadi khalifah. Lalu aku sampaikan hadis tersebut. Beliau pun berkata, sesungguhnya ini merupakan batasan antara anak kecil dan orang dewasa. Umar bin Abdul Aziz juga membuat surat keputusan yang disampaikan kepada para pegawainya agar menetapkan jatah pemberian atas orang yang sudah mencapai usia 15 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kriteria balignya anak perempuan juga sama dengan kriteria yang berlaku bagi anak laki-laki, namun masih ditambah satu hal lagi, yaitu haid. Jika seorang wanita sudah haid, maka ia berarti sudah balig, sehingga berlakulah pencatatan amal terhadap dirinya sebagai orang yang sudah mukallaf, sekalipun barangkali usianya belum mencapai 10 tahun. Jika balignya seseorang itu tiba pada siang Ramadan, maka jika ia sudah berpuasa, ia harus menyelesaikan puasanya dan tidak ada bentuk kewajiban lainnya. Akan tetapi, jika ia tidak berpuasa, maka ia wajib menahan berpuasa pada sisa jam-jam berikutnya hingga tiba waktu berbuka, karena ia telah menjadi orang yang punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ia tetap tidak berkewajiban untuk mengqadha atau mengganti jam-jam sebelumnya, karena ketika itu dia belum wajib melaksanakannya. Golongan ketiga, orang gila, yaitu orang yang hilang akal sehatnya. Orang seperti ini tidak berkewajiban menjalankan puasa berdasarkan hadis yang telah disebutkan di depan. Pena diangkat dari 3 golongan dan seterusnya. Al-Hadis. Puasa yang dilaksanakannya tidak sah
karena ia tidak punya akal yang bisa ia gunakan untuk memahami sesuatu dan untuk meniatkan ibadah yang dilakukannya. Sedangkan ibadah itu tidak sah bila tanpa niat. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika kadang-kadang gila dan kadang-kadang sadar, maka ia wajib menjalankan puasa pada saat ia sadar dan tidak wajib ketika ia gila. Jika ia tiba-tiba gila di tengah hari, maka puasanya tidak batal, seperti halnya ketika pingsan karena sakit atau lainnya. Sebab ia telah meniatkan diri untuk mengerjakan puasa, dan ketika ia berbuat itu masih dalam keadaan berakal dan dengan niat yang benar atau memenuhi syarat. Tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa yang dilakukannya. Khususnya jika diketahui bahwa kegilaannya itu bersifat insidental, muncul pada saat-saat tertentu. Dengan demikian, ia tidak berkewajiban mengqadha jam-jam ketika ia gila. Jika seseorang yang gila itu sadar pada siang Ramadan, maka ia wajib berpuasa pada sisa jam-jam berikutnya di hari itu pula. Karena ketika itu ia menjadi orang yang punya kewajiban untuk melaksanakan puasa dan ia tidak wajib mengqadha. Ini sama halnya dengan anak kecil ketika kemudian ia menjadi baligh, atau orang kafir jika ia kemudian masuk Islam. Golongan keempat, orang lanjut usia yang pikun dan tidak lagi mumayyiz. Orang seperti ini tidak wajib menjalankan puasa dan juga tidak wajib memberi makan sebagai ganti atas puasa yang ditinggalkannya. Karena ia telah terlepas dari taklif disebabkan karena ia telah hilang kemumayyizannya dan kemudian berubah menjadi seperti anak kecil yang belum mumayyiz. Jika terkadang ia mumayyiz dan terkadang pikun, maka ia wajib berpuasa pada saat ia tidak pikun dan tidak wajib ketika ia sedang pikun. Sholat juga sama halnya dengan puasa. Pada saat sadar, ia berkewajiban melaksanakannya, namun ketika tidak sadar, tidak wajib menjalankannya. Golongan kelima, orang lemah yang tidak mampu berpuasa selamanya, di mana tidak bisa diharapkan pulihnya kekuatan dan kemampuan berpuasa, seperti orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya seperti orang yang terkena penyakit kanker atau yang semisalnya. Orang semacam ini tidak wajib menjalankan puasa karena ia tergolong orang yang tidak mampu melaksanakannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Quran surat At-Taghabun ayat 16. Allah juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Akan tetapi, ia wajib memberi makan orang miskin setiap harinya sebagai ganti dari puasanya. Sebab Allah menjadikan pemberian makan ini sebanding dengan puasa ketika pertama-tama Allah memberikan pilihan antara keduanya pada saat diwajibkannya puasa, sehingga ia menjadi ganti dari puasa ketika seseorang tidak mampu menjalankannya. Karena hal ini sebanding dengan puasa. Dalam hal memberi makan sebagai ganti dari puasa ini, kita diberi pilihan antara memberikan biji-bijian kepada kaum miskin setiap harinya, 1 mud gandum atau 1/4 sok nabi. Ukuran 1 mud adalah setengah kilo 10 gram. Boleh juga membuatkan makanan lalu mengundang kaum miskin untuk makan di rumahnya sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, mengenai orang yang lanjut usia, jika tidak mampu berpuasa, maka sebagai contoh adalah Anas ketika sudah tua selama 1 atau 2 tahun, ia memberi makan orang miskin setiap hari, sebanyak hari puasa yang ditinggalkannya berupa roti dan daging, dan ia sendiri tidak berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, bila sudah tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka sebagai gantinya adalah mereka berkewajiban memberi makan seorang miskin setiap harinya, sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hukum agama merupakan kebijaksanaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada para hambanya. Sebab ia merupakan hukum yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kasih sayang, juga di atas ketelitian dan kebijaksanaan. Allah mewajibkan atas setiap orang mukallaf sesuai dengan keadaannya agar masing-masing bisa menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan lapang dada dan dengan hati yang tenang, sehingga ia benar-benar rela terhadap Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi yang diutus.
Karena itu, marilah kita senantiasa memuji Allah atas dianugerahkannya agama yang lurus ini, juga atas anugerah hidayah yang diberikan kepada kita semua untuk mengikuti agama yang lurus ini, di mana banyak manusia yang tersesat dan menyimpang darinya. Kita memohon kepada Allah agar berkenan meneguhkan kita di atas agama ini sampai mati menjemput kita. Ya Allah, kami memohon kepadamu di mana kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, Zat yang Maha Esa yang menjadi tempat bersandar, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Wahai Zat pemilik kemuliaan, wahai pemberi, wahai pencipta langit dan bumi, yang maha hidup dan berdiri sendiri, kami mohon Engkau berkenan memberikan pertolongan dan petunjuk kepada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rela terhadap-Mu sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan meneguhkan kami di atas keyakinan ini sampai mati, dan berkenan memberikan ampunan kepada kami atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat darimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Semoga Allah memberikan rahmat dan kedamaian kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat.